Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Dewi Safitri, ada Ayuni Nikensa Putri, dan Fasya. Di sini kami akan memaparkan materi tentang ragam tes psikologi dalam pendidikan. Berikut materinya akan kami bacakan. Macam tes psikologi. Yang pertama ada tes inteligensi, tes yang mengungkapkan inteligensi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan umum seseorang untuk memperkirakan apakah suatu pendidikan atau pelatihan tertentu dapat diberikan kepadanya. Nilai tes inteligensi seringkali dikaitkan dengan umur dan menghasilkan IQ untuk mengetahui bagaimana kedudukan relatif orang yang bersangkutan dengan kelompok orang sebayanya. Kedua, ada tes bakat. Tes bakat atau yang lebih sering disebut tes bakat khusus mencoba untuk mengetahui kecenderungan kemampuan khusus pada bidang-bidang tertentu. Ketiga, ada tes kepribadian, yaitu tes yang mencoba untuk menggunakan berbagai ciri kepribadian tertentu seperti introversi, penyesuaian sosial, dan sebagainya yang terkait dengan kepribadian. Keempat, ada tes minat, yaitu tes mengungkapkan reaksi seorang terhadap berbagai situasi yang secara keseluruhan akan mencerminkan minatnya. Minat yang terungkap melalui tes ini, minat ini seringkali menunjukkan minat yang lebih mewakili daripada minat yang sekedar dinyatakan, yang biasanya bukan merupakan minat yang sesungguhnya. Selanjutnya ada hakikat tes psikologi. Fungsi tes psikologi adalah untuk mengukur perbedaan-perbedaan antara individu-individu atau antara reaksi-reaksi individu yang sama dalam situasi yang berbeda. Salah satu masalah awal yang merangsang pertumbuhan tes psikologi adalah identifikasi orang-orang keterbelakangan mental. Selanjutnya, tes antara lain digunakan untuk mengklasifikasi anak-anak dengan acuan pada mereka untuk bisa mengambil manfaat dari berbagai jenis pelajaran sekolah yang berbeda-beda. Identifikasi pembelajaran, mana pembelajaran yang cepat dan mana yang pembelajaran yang lambat. Kemudian ada fungsi-fungsi tes psikologi. Yang pertama ada fungsi prediksi, yaitu bertujuan untuk memprediksi potensi yang dimiliki siswa dalam kaitannya dengan pencapaian hasil belajar di masa yang akan datang. Contoh tes psikologi dalam kaitannya dengan fungsi prediksi adalah penggunaan tes psikologi untuk memprediksi keberhasilan siswa dalam belajar pada suatu jurusan tertentu. Kedua, ada fungsi diagnosa. Sebagai alat yang berfungsi mendiagnosis, tes psikologi akan memberikan gambaran mengenai penyebab, karakteristik, gejala, maupun tanda-tanda yang mempengaruhi pada suatu gangguan masalah pada siswa. Ketiga adalah fungsi monitoring, adalah sebagai alat monitoring membantu dalam melihat sejauh mana perkembangan dan kemajuan siswa, mulai dari siswa tersebut diterima di sekolah, mengikuti pelajaran maupun beraktivitas dan berkreasi di sekolah. Keempat, ada fungsi evaluasi, yaitu fungsi yang melanjutkan fungsi monitoring, yakni apabila dari hasil tes terdahulu siswa yang dinyatakan bermasalah akan dikenai bimbingan atau penanganan oleh guru BK. Kelima, ada fungsi seleksi, bertujuan untuk memutuskan individu-individu yang akan dipilih, misalnya tes masuk perguruan tinggi. Kemudian keenam, ada fungsi klasifikasi, yaitu fungsi ini bertujuan untuk mengkelompokkan individu-individu dalam kelompok sejenis, misalnya mengkelompokkan siswa yang memiliki permasalahan sejenis. Fungsi ketujuh yaitu fungsi deskripsi, yaitu hasil tes psikologi yang telah dilakukan tanpa klasifikasi tertentu, misalnya melakukan profil seseorang yang telah dites dengan tes atau inventory minat. Kemudian ketujuh, ada mengevaluasi suatu treatment yang bertujuan untuk mengetahui suatu tindakan yang telah dilakukan terhadap seseorang kelompok atau individu telah dicapai atau belum, atau seberapa hasil yang ditimbulkan oleh suatu tindakan tertentu terhadap seseorang atau sekelompok tertentu. Menguji suatu hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah hipotesis yang dilakukan itu betul atau salah. Harus valid, maksudnya adalah taraf sejauh mana tes itu mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi makin tinggi validasi suatu tes, maka tes itu
makin mengenai sasarannya, makin menunjukkan apa yang seharusnya ditunjukkannya. Contoh tes yang valid yaitu tes inteligensi. Stanford Binet dapat mengukur aspek kecerdasan anak-anak usia 6-14 tahun. Macam-macam validasi adalah context validity, construct validity, dan criterion related validity. Tes harus reliable. Reliabilitas suatu tes adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran yang dapat dipercaya. Hasil tes dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama selama aspek yang diukur dalam diri subjek belum berubah. Yang kedua, tes harus distandarisasikan. Standarisasi tes bertujuan agar setiap tes yang dites mendapatkan perlakuan yang benar-benar sama, karena skor yang dicapai hanya mempunyai arti kalau bandingkan dengan satu sama lain, atau secara populer skor bersifat relatif. Yang ketiga, tes harus komprehensif. Maksudnya tes harus bisa sekaligus mengungkap atau menyelidiki banyak hal. Selanjutnya ada tes harus objektif dan tes harus diskriminatif. Tes harus objektif, yang dimaksud harus objektif adalah penilaiannya. Tes yang objektif akan mendapatkan nilai yang sama sekalipun dites dengan dipuji yang berbeda sekalipun. Tes harus diskriminatif maksudnya dapat mengungkapkan gejala tertentu dan menunjukkan perbedaan-perbedaan atau diskriminasi gejala tersebut pada individu yang satu dan individu yang lain. Tes psikologi yang dilakukan pada anak sekolah umumnya digunakan untuk mengukur beberapa hal, yaitu yang pertama adalah kecerdasan umum, yang artinya keseluruhan kapasitas yang dimiliki seseorang untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan beradaptasi secara efektif terhadap lingkungannya. Yang kedua ada kemampuan bicara, yaitu melihat apakah anak sudah memiliki kemampuan bicara yang sesuai dengan usianya atau kurang. Lalu kemudian ada koordinasi sensorik motorik, yaitu kemampuan motorik kasar dan halus, dan nantinya akan berpengaruh pada kemampuan anak untuk mengontrol dirinya, melakukan kegiatan belajar seperti menulis dan lain sebagainya. Lalu ada persepsi visual, yaitu terkait dengan kemampuan anak untuk mengolah input visualnya. Ada lagi pemahaman terhadap simbol-simbol, lalu ada daya ingat. Lalu ada konsentrasi, kemampuan anak yang memutuskan perhatiannya. Kemudian hubungan sosial, ini penting karena kemampuan anak untuk melakukan interaksi sosial dan penilaian sosial itu akan berdampak pada dirinya. Lalu kemudian ada kematangan emosi atau emosional, artinya bagaimana seseorang anak mampu memberikan respons emosi yang sesuai tuntutan lingkungan. Contohnya, saat dia merasa lelah, maka emosinya akan lelah. Jika ada yang meninggal, dia akan merasa sedih. Lalu ada batasan mengenai tes. Tes merupakan prosedur yang sistematik. Maksudnya adalah item-item dalam tes disusun menurut cara dan aturan yang tertentu. Prosedur dalam tes dan pemberian angka scoring terhadap hasilnya jelas dan diklasifikasikan secara terperinci. Setiap orang mengambil tes itu harus mendapat item-item yang sama dalam kondisi yang sebanding. Lalu ada tes berisi sampel perilaku, tes mengukur perilaku.